wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya buat sharing-sharing hari ini ya. Kita mau ngebahas mengenai apa ini acting dalam dunia film ya. Tadi sudah sempat disampaikan ya sama pemateri yang pertama ya, Kang Bobi gitu mengenai acting di dunia teater gitu. Mungkin tadi juga sudah disampaikan pada dasarnya sebetulnya uh, acting itu sama sebetulnya, yang membedakan apa tadi, yang membedakan medianya ya. Kalau yang satu adalah medianya di panggung ya secara live, tapi kalau di film itu uh, ada batasan-batasan kamera dan lain-lain sebagainya gitu. Ada proses perekaman di situ gitu. Tapi pada dasarnya menghadapinya itu actingnya sama gitu. Actingnya sama. Cuman yang ya membedakan itu. Nah mungkin kalau tadi mungkin saya tambahkan gitu. Dalam teater sendiri itu kan ada banyak aliran ya atau genre ya gitu. Nah kalau dalam proses perjalanannya genre yang paling tepat atau yang paling cocok itu adalah genre realisme gitu ya. Realisme itu salah satu genre yang memang ya apa namanya menggarap atau lebih ke kehidupan sehari-hari. Jadi ya biasa aja gitu, bukan bukan seperti yang kalau ada pernah lihat teater yang suaranya tuh harus ditekan gitu, yang aku mau modal gitu. Sampai gitu-gitulah gitu. Jadi kayak ditekan-tekan itu ada lagi. Nah, sementara kalau di acting realisme itu ya kita seperti kita aja dalam dalam ya sehari-hari aja ngomongnya. Karena itu tadi ada batasan-batasan media. Kalau saya mengutip kata salah satu aktor dan juga pengajar panutan saya, Kang Ruman Rosadi, yang membedakan itu ya. Kalau di film itu kuping penonton tuh adanya di sini nih. Ada di apa? Clip on. Ada alat bantu yang biasanya clip on ini untuk merekam suara. Kalau di panggung kan kita harus, orang yang di belakang itu kan kita kan gak pakai kan. Jadi orang yang di belakang tuh harus dengar. Maka kita punya kecenderungan untuk membesar-besarkan suara, dibesarkan ya. Terus kemudian gerakan dibesarkan karena ada tuntutan harus sampai atau didengar dan dilihat sama penonton yang paling jauh. Sementara kalau di film itu kan enggak gitu ya. Ada clip on di sini. Enggak perlu kita teriak-teriak, yang ada kasihan ininya, anak soundnya. Budak ntar yang ada kita teriak-teriak. Jadi istilahnya ini memberikan kita kemungkinan ya berbisik aja kedengeran gitu. Karena kan ada alat ininya gitu. Masih ya untuk jadi itulah salah satu yang membedakan mungkin media film dan panggung gitu. Actingnya mah sama. Yang paling pertama ya proses-prosesnya sama, membaca skenario, lalu kemudian menafsirkan naskahnya, menafsirkan cerita dan lain-lain sebagainya gitu. Ada lalu kemudian kita dari proses menafsirkan itu jadi kita tahu oh karakter yang kita mainkan tuh seperti apa. Dicari biodatanya, biasanya gitu. Tafsir. Makanya sama seperti pelajaran agama, hal yang paling harus pertama kali dilakukan itu adalah ikro, ya, baca, benar tuh, gitu, baca, ya harus dibaca skenarionya, membaca skenario untuk menafsirkan, oh ceritanya seperti ini. Lalu kemudian setelah kita mengetahui ceritanya seperti apa, lalu juga kita mengetahui si karakter kita nih posisinya di mana, dia sebagai apa. Kan gitu, kayak tadi misalnya dari sekian banyak film saya gitu, ada yang jadi supir, ada yang jadi apa satpam, ada yang nah profesinya apa. Lalu kemudian kalau saya biasanya membuat biodata tersendiri untuk membedakan mana saya sebagai Ence, mana saya sebagai karakter. Saya biasanya bikin sumbernya dari mana? Dari skenario.
Saya cari, oh si iya, misalnya saya jadi Darmo, misalnya tadi, oh Darmo. Terus kemudian kita cari Darmo, oh dia tukang, dia supir bajai. Terus kita cari, kita bikin benar-benar biodata, pendidikan, kan mal mungkin dari S3 amanya gitu. Jadi tukang bajai, karena dalam realitanya, kembali lagi realisme gitu kan ya. Dalam realitanya, oh ya udah pendidikannya eh, SD atau SMP, oh kieu. Jadi nanti kita tahu setelah biodata ini yang nanti akan jadi patokan kita. Kita memainkan orang seperti apa, gitu. Prosesnya seperti itu. Menafsirkan dulu naskah, ditafsir, buat cari informasi sebanyak mungkin. Dia maksudnya apa? Bahkan kalimat aja ini tujuannya apa? Karena setiap kalimat pasti punya tujuan kan. Benar gak? Kita ngomong nih, orang dompet orang tinggalin punya makna banyak kan, manawi meren kan gitu. Sugan bisa aja dia ternyata minta, oh maksud dari dompet orang ketinggalan tuh emang pengen minta diambilin atau minta dibayarin, kan banyak gitu. Nah dari situ kita bisa, ya itulah proses. Jadi nafsir tuh nafsir karakter semuanya, lalu kemudian sampai ke penafsiran kalimat gitu. Makanya acting itu nggak jauh dari pelajaran psikologis juga. Pelajaran psikologi sebenarnya acting tuh menurut saya adalah salah satu ilmu yang bahkan pencampuran dari banyak ilmu gitu. Sosiologinya kita harus tahu, ya kan? Terus kemudian psikologisnya seperti apa itu harus tahu, kan punya kecenderungan misalnya gitu, lamun tukang bajai sama misalnya dokter, cara ngomongnya aja udah beda, bener gak gitu. Psikologisnya juga udah beda, gimana ngadepin orang ketika dikasih satu masalah yang sama. Pasti respon dari tukang bajai sama dokter pasti beda, bener gak gitu, karena punya latar belakang yang berbeda gitu. Nah disitulah gitu, apa namanya, sebenarnya acting tuh nggak, kalau mau dibikin susah-susah, tapi dibikin gampang juga kalau tahu ilmunya gampang gitu. Nah sulit memang ya mempelajari ilmu acting tuh memang, bahkan ada yang bilang itu tadi acting harus tahu semuanya, psikologis, sosiologis gitu, macam-macam lah gitu. Nah itu yang saya pelajari gitu. Kemudian saya juga kan pelajar di, awalnya saya di teater. Saya tuh kuliah teater di IKJ. Teater itu kan mediumnya panggung ya, gitu. Mediumnya panggung. Saya juga tapi belajar banyak. Kebetulan untungnya saya itu sekolah di satu sekolah yang memang jurusannya itu ada jurusan teater, ada jurusan film gitu. Jadi ketika saya belajar, saya kuliah tuh juga asiknya tuh saya bisa belajar sama teman-teman film. Pas pas teman-teman film bikin film, belajar bikin film, saya juga belajar acting film. Awal-awalnya saya juga dibilang teatrikal. Karena ya itu tadi saya biasa di panggung, begitu begitu acting tuh, kamu tuh ya canggung. Terus kata teman saya, biasa aja dong. Ini kan kamu tuh terlalu keras, terlalu ini, jadi terlalu di kamera atau di gambar tuh terlalu besar. Emosinya sama, cuman dikeluarinnya ya biasa aja. Bisa aja kan cuman kamu biasa aja dong. Tapi kan emosinya sama nih, sama kamu biasa aja dong. Tuh, kamu bisa aja dong. Tapi dengan mata, dengan emosi yang marah, yang sama gitu kan ya. Nah, bedanya di situ sih sebenarnya. Lebih ke proyeksinya gitu. Lebih ke situ sih gitu. Ya itu nah, terus ada juga satu penjelasan lagi yang mungkin nanti membedakan. Saya juga mengutip dari apa namanya senior saya. Dalam dunia seni peran itu aktor tuh harus punya kesadaran, 3 kesadaran. Yang pertama itu adalah aku aktor, ya kan? Aku seniman, aku aktor, lalu aku peran. Ya, itu yang membedakannya, ya kan? Aku ini siapa?
ya, aku senimannya, saya Ence Bagus, yang tadi biodatanya lahir umur sekian, di ini sekian, saya punya istri ini, dalam realitas saya nih, ya, seorang mahasiswa, mantan mahasiswa IKJ, ini saya, aku diri aku siapa. Lalu kemudian lagi yang disebut aku aktor. Aku aktor itu adalah membuat kita menyadari naon sih kewajiban orang sebagai aktor. Ya, kalau aku aktor, maka aku harus belajar acting, aku harus melatih tubuh, pikiran, ekspresi. Sebagai aktor punya kesadaran itu. Nah, kesadaran itu yang membangun kita, aku harus baca naskah. Nah, itu kan tuntutan seorang aktor. Lalu kemudian ada lagi aku karakter. Aku karakter tuh ya itu tadi yang kita bilang. Aku adalah si Darmo, tukang bajai yang punya anak umur enak yang di luar dari saya. Nah, 3 itu harus jelas. Supaya kita ketika kita main sebagai Darmo itu bukan lagi tidak membawa saya aku diri gitu. Ya aku sebagai si Darmo gitu. Jadi kita menempatkan pikiran dan perasaan kita bukan sebagai diri kita, tapi sebagai si Darmo gitu. Nah, sebelum saya panjang lebar, daripada panjang lebar jadi malah bingung dan bengong gitu, mendingan kita tanya jawab. Oke, dari penjelasan itu mungkin ini bahan dasar aja gitu, dasar mudah-mudahan saya tidak terlalu bertele-tele dan kalian bisa paham. Tapi sejauh ini penjelasan saya lumayan bisa dipahami. Aman ya? Gitu. Oke, kalau gitu sok mangga. Saya silakan buat teman-teman kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan apa? Apa aja sok. Nanti sebisa mungkin coba saya jawab. Mangga, silakan. Siapa yang mau nanya? Oke, silakan. Ya. Yang ini yang jadi bos di Warkop DKI. Jangkrik. Ya. Ya, betul. Ya, terus lanjut pertanyaannya, pernah gak sih Kang waktu jadi aktor tuh kayak ngerasa, duh kayak males gitu teh Kang. Terus motivasi apa yang Akang kasih ke diri Akang sendiri biar jadi semangat jadi aktor gitu? Oke. Nah, ini musuh bersama kita manusia tuh emang rasa malas ya gitu. Tapi kalau saya adalah ketika kita mencintai sebuah hal, maka saya rasa cinta itu akan jadi kekuatan kita untuk melawan rasa malasnya itu. Pernah boga kabogoh lain? Ya, can pernah yang geus teu naon lah kayak kurang dibejakeun ya. Mun manek boga kabogohnya hujan angin ge mun ceuk kabogoh, sayang ke rumah. Sayang jemput aku. Mun cinta hujan badai ge di geder. Nya, komo mun boga mobil mah ketang. Enggak maksudnya kekuatan itu. Kekuatan cinta gitu. Pernah ada. Tapi saya pikir nggak bisa kayak gini gitu. Yang pertama itu tadi, ya saya adalah orang yang sudah menaruh hidup saya di dunia acting. Ya kalau dari sudut pandang ekonominya, kalau saya males, saya nggak makan. Benar tuh, mun urang teu gawe nya teu dahar kan gitu. Lalu kemudian ditambah rasa cintanya, maka saya punya kekuatan untuk melawan rasa malas itu. Ya itu caranya yaitu tadi tujuan orang jadi naon. Saya mau jadi aktor, apapun bebas. Aing hayang beunghar, aing hayang terkenal, aing hayang dikenal sebagai aktor yang berkualitas. Kembali ke tujuan. Nya ayeuna ge yang bikin kalian tetap sekolah apa sih? Tujuan, benar tidak? Ya kan, gitu. Ya itu tadi faktornya itu. Bagaimana mengatasinya? Ya udah kembali. Ingatlah tujuan yang pertama kali kita. Saya mau jadi apa? Gitu. Ya samalah. Cir mau dipikir-pikir mah ayeuna usum hujannya.
jam 5 geus hujan, ini sakola, deh aing mendingkan yang ngarengkol di mah mun dipikir-pikir mah lain. Bener teh? Nya mun bisa mau beres sarapan geus sare deui ngeunah henteu. Tapi kan kita punya tujuan. Kita nggak mau kita mau jadi manusia yang berkualitas, makanya kita sekolah. Dan itu yang akhirnya membuat kita tetap ada di sini. Gitu. Kayak misalnya ya terlepas dari ada yang ke bawah-bawah atau apa, kalian sampai ke titik di sini karena kekuatan mungkin kekuatan tujuan sebagian kan gitu. Karena kekuatan tujuan gitu. Jadi kembali lagi ke rasa cinta lah yang akan membuat kita akan bisa mengatasi setiap hambatan itu. Saya sih itu. Gitu. Cukup jelas? Oke. Ada lagi? Mangga. Apa aja sok? Bebas. Sok, ya silakan, silakan. Sok, apa? Pengalaman apa? Sok, mau pengalaman apa? Banyak sekali. Pengalaman apa aja? Banyak sekali pengalamannya. Artinya pengalaman-pengalaman ya artinya pengalaman saya sih lebih ke pengalaman saya ambil satu pengalaman yang menarik adalah setiap karakter yang saya mainkan itu memberikan saya pandangan baru tentang manusia. Ya, itu. Misalnya, ketika saya jadi tukang tadi apa? Supir bajai. Kan saya harus tahu kehidupan supir bajai ya. Saya harus paham dunia mereka. Nah, dari situ jadi saya timbul, jadi banyak pemahaman baru. Setiap karakter tuh memberikan saya informasi baru sebagai manusia. Oh, ternyata kieu nya tukang bajai teh hirupna. Kan itu sebagai manusia mungkin pada akhirnya memberikan empati kepada saya. Jadi saya jadi jalma teh henteu gampang kanu misalnya gitu, jadi lebih empati ke orang, jadi enggak lebih naon tukang bajai siapa gitu ya. Dasar tukang bajai gitu kan. Ya enggak gitu lagi karena saya pernah ada di sisi hidup di tukang bajai gitu. Jadi pengalaman setiap karakter itu memberikan saya ya membuat saya jadi ya memberikan saya apa ya? Memberikan saya pandangan-pandangan baru terhadap manusia. Karena kita mempelajari manusia. Jadi kita makin paham, kita makin bijaksana dalam melihat sesuatu. Jadi karena ya itu tadi kita dikasih kesempatan untuk kenal dengan orang-orang di luar diri kita. Kan gitu. Kang, ayeuna kayak misalnya saya jadi apa? Dari guru ngaji misalnya di film itu. Guru ngaji yang asisten guru ngaji yang waktu itu guru ngaji yang memang gajinya pas-pasan gitu, tapi dia sebenarnya punya keinginannya baik gitu ya, ingin mengajarkan orang untuk mengaji, tapi istrinya masalah ekonomi nggak bisa menghidupi, yang nggak cukup lah gaji sebagai guru ngaji gitu. Cuman si guru ngaji ini punya pandangan hidup bahwa apa yang dia lakukan itu adalah pekerjaan mulia misalnya, meskipun secara ekonomi itu kurang mendukung ya, tapi pekerjaan dia dianggap mulia karena bisa mengajarkan orang hal-hal yang baik gitu kan ya, mengaji dan lain sebagainya. Itu kan membuat saya jadi nya dah hirup teh ternyata lain masalah duit baik, bahwa ketika kita menjadi orang berguna buat orang lain itu juga adalah nilai tersendiri. Kan saya jadi belajar dari si karakter itu, saya belajar gitu. Nah setelah kita belajar itu juga kan pada akhirnya mempengaruhi pandangan kita. Ya jadi akhirnya juga mempengaruhi kualitas hidup kita. Jadi hirup teh hirup teh benernya lain masalahku duit hungkul. Aya nilai-nilai lain, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai lain yang bisa kita jalankan di dalam hidup gitu. Jadi setiap karakter, setiap peran yang dimainkan itu memberikan perspektif atau sudut pandang baru dalam hidup buat saya gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih insya Allah saya jadi orang yang lebih baik
dengan belajar dari karakter-karakter yang itu gitu. Misalnya saya jadi bos chip yang di warkop, ya udah cunihin gitunya, bosnya, boga asisten Nikita Mirjani teh ning, ya nu wow gitunya. Ternyata oh bos chip kieu, wow suka main perempuan gini-gini, ternyata ayahnya jalma nu kieu. Oh kieu jadi jalma kieu teh. Oh kieu jadi nu kieu teh gitu. Nya ih, amit orang kudu gitu. Kan jadi gitu jadinya. Meskipun saya harus memainkan, saya harus mengeluarkan sisi bagian itu dalam diri saya. Nah, setiap manusia juga punya lah, gitulah keinginan-keinginan kayak gitu. Tapi kan ketika melihat itu saya punya perbandingan. Ulah lah, orang lebih kaki tuh mah kan gitu. Itu sih. Cukup menjawab? Oke. Ada lagi? Sok, silakan. Mm -mm. Mm -mm. Oh, gitu. Cara menghadapi orang yang gak suka. Ciduhan weh. Enggak bercanda. Kembali lagi ke itu. Kita nggak bisa mengendalikan semua hal di dunia ini. Kalau saya, ya, kalau saya berpikir itu energi yang nggak baik gitu. Mungkin saya lihat dulu dia nggak sukanya karena apa? Objektif apa subjektif? Benar teh, misalnya. Apakah misalnya menurut ilmu pengetahuan yang dia tahu itu saya tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dia? Oh, acting mah teu kuduna teu kieu, si ieu mah salah, kieu mah kuduna kieu. Itu bisa jadi pelajaran buat saya kalau dia yang nggak sukanya karena hal-hal yang objektif, ya, yang punya dasar. Sukana gitu misalnya, saya nggak suka nih si acting ini lebay nih berlebihan karena acting tuh harusnya seperti ini secara teori seperti ini. Oh gitu, bisa jadi masukan yang baik buat saya. Tapi ketika dia itu subjektif, ya orang teresep kunaon, ya teresep wae gitu. Ya enggak, saya mau kumaha maneh itu mah urusan maneh gitu, jeung diri maneh gitu. Kalau saya lebih nggak peduli gitu karena itu tadi saya merasa tidak semua hal saya bisa kendalikan gitu. Jadi ya kalau saya menghadapinya biarkanlah dia menggonggong gitu kan. Anggap we anjing menggonggong kapilah berlalu teh nih, ya kan, yang enggak sesuai tersukanya. Tapi itu tadi saya juga harus lihat nih dia nggak sukanya objektif apa subjektif. Kalau subjektifnya ya masing-masing we gitu kan ya. Gitu sih kalau saya itu ya, menghadapi haters ya. Gitu. Itu tadi tidak semua hal kita bisa kendalikan. Itu capek-capek pikiran tuh ya, mikiran nu teu resep ka urang mah mending mikiran nu resep ka urang kan gitu. Dan ya kan, dan manusia itu kan berjuta-juta, tidak semua orang harus suka sama kita kan gitu. Itu sih. Cukup? Oke. Ada lagi? Ya. Di film apa? Membuat sudut. Oke. Oh, menarik. Ya, banyak sekali sebetulnya peran-peran yang membuat saya, salah satunya tadi guru ngaji ya, yang saya jelaskan tadi ya, guru ngaji ya, ketika saya menemui ada karakter bahwa oh seperti itu gitu kan ya. Terus sudut pandang berubah ya, banyak. Ada misalnya ketika saya selain yang film guru ngaji ini gitu ya, terus sudut pandang saya berubah juga, bukan berubah sih sebenarnya ya, tapi memberikan pandangan pandangan baru gitu, tambahan gitu kan ya. Di film apa lagi ya, sebentar. Selain yang tadi ya, yang apa, guru ngaji, lalu kemudian tukang tukang oh saya pernah ada judulnya dulu, satu lagi itu dulu, judulnya Papi, Mami dan Tukang Kebun judulnya. Udah jelas dong saya jadi apa kan?
nggak mungkin jadi mami lah. Itu juga sama gitu. Bagaimana tentang seorang tukang kebun yang berusaha untuk mati-matian membela menghidupi anaknya yang sendiri gitu kan ya. Dia harus berjibaku untuk menginikan sendiri, lalu kemudian dia dikasih satu situasi di mana kesempatan, apakah ada kesempatan di mana dia itu sebetulnya punya kesempatan untuk merubah hidupnya ketika dia misalnya waktu itu nemu duit sekoper, atau dia punya kemungkinan lah gitu, punya kemungkinan untuk punya uang lebih dari apa yang dia dapatkan sebagai tukang kebun gitu. Dia sudah hampir saja sampai akhirnya dia menemukan satu titik di mana padahal dia itu berjuang untuk anaknya gitu kan ya, anaknya lagi sakit, lalu kemudian dia dapat kesempatan untuk dapat duit tapi dengan cara yang tidak baik gitu. Di situ dia berperang batin, ini gua akan lakuin demi anak atau gimana gitu. Yang pada akhirnya ya biasa film ini pada akhirnya ya dia akhirnya berpikir tidak harus melakukan hal itu, membela anak atau apapun gitu untuk melakukan sebuah tindakan kriminal atau hal yang jahat meskipun untuk sebuah kebaikan. Jadi nggak ada itu yang namanya kejahatan yang baik, itu nggak ada. Meskipun itu adalah sebuah tindakan yang tujuannya untuk kebaikan, tidak ada. Jahat tetaplah jahat, meskipun alasannya sebuah kebaikan gitu kan ya. Nah di situ film itu mengajarkan saya. Pada akhirnya ada hal lain yang membuat dia keluar dari masalah itu gitu. Percayalah bahwa Tuhan selalu punya cara yang baik untuk membantu kita keluar dari kesulitan gitu. Meskipun kita dihadapkan sama pilihan, aduh gila, ketika nemu duit sekoper, sok maneh aya duit sekoper, terus adik maneh asup sakola hese kolot gering gitu, menang duit sakoper dicokot aku mah ieu teh gitu. Ya mungkin kalau kita ada yang bilang oh ini nggak realistis, harusnya sih diambil aja. Tapi enggak juga, enggak diambil pun ternyata Tuhan pasti punya cara lain kok untuk membantu kita dari persoalan. Itu salah satu cerita yang mengubah pandangan hidup saya. Bukan berarti saya dulunya juga nemu koper mah yang dicokot moal gitu ya, tapi bahwa mengubah pandangan saya bahwa sesulit apapun hidup kita gitu, Tuhan pasti punya cara untuk membuat kita keluar dari masalah. Itu yang saya dapatkan pengalaman. Yaitu tadi setiap cerita tuh selalu memberikan hal yang baru gitu dalam hidup. Cukup? Terjawab? Oke. Ada lagi? Enggak? Silakan. Ya, silakan. Wah, sangat. Ini menarik nih. Iya, belum lama saya ngerasain itu. Ada film saya yang lagi tayang, judulnya Satu Kakak Tujuh Keponakan. Itu film bagus banget. Kalau udah nonton, peran saya nggak banyak, peran saya sedikit, sangat sedikit, paling cuma 2 scene. Tapi lumayan krusial karena saya harus menitipkan anak saya ke si Moko itu, ke peran utama ini. Judulnya Satu Kakak Tujuh Keponakan. Saya nambah beban mereka dengan menitipkan anak saya. Kebetulan saya baru punya anak juga waktu itu, ya sekarang gitu, baru punya anak kecil gitu kan ya. Jadi ketika sebetulnya sih bukan masalah, ya saya relate-nya adalah saya tidak menitipkan anak saya gitu, tapi ketika saya dihadapkan sama situasi itu, saya kan terbawa ya gitu. Kalau saya jadi itu kumaha gitunya. Tapi kan saya harus menempatkan sebagai aktor, saya harus menjadi karakter itu kan.
gimana kalau saya menitipkan anak saya, kemudian sayanya pergi dan gak pulang-pulang. Gitu. Karena kesulitan ekonomi, saya terpaksa harus menitipkan. Pada saat syuting, action, beweh saya nangis, wah. Terus kata sutradaranya, Kang, punten, ini ya saya bisa ngerasain apa yang Akang rasain. Saya nangis. Terus dia bilang, tapi Kang, di film ini semuanya itu nggak boleh ada yang nangis sampai satu adegan terakhir. Cuman boleh satu orang doang yang nangis, peran utama di ending. Yang lain boleh sedih sesedih-sedihnya, tapi nggak boleh ngeluarin air mata. Anjir, kan bingung saya ya dengan rasa yang ya saya kalau disuruh nitip anak terus cabut itu kan aduh. Tapi saya harus nahan gitu. Harus ada di mata aja Kang. Waduh, itu yang berat. Itu menurut saya acting paling berat saya. Meskipun saya cuman sebentar, cuman nitipin, tapi situasi itu yang bikin aduh gitu. Gitu. Saya sampai tag berkali-kali bukan karena masalah apa-apa, karena saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Saya malah beweh, nangis beneran gitu. Padahal nggak boleh nangis. Gitu sama sutradaranya. Gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian saya juga pernah waktu itu saya dapat satu film dan ini sangat relate sekali ketika saya harus memerankan saya ditinggal istri saya waktu itu. Kan tadi di biodata juga ada istri saya itu meninggal. Saya pernah merasakan itu. Nah, itu juga menarik. Ini kita ngomongin pengalaman batin ya. Pengalaman batin. Nah, ini kaitannya mungkin kita bisa tambahin, saya bisa agak-agak lebarin ke persoalan bahwa aktor itu modalnya adalah apa? Pengalaman batin. Ya. Aktor itu pengalaman batin. Kalau pemusik, alat musik, vokalis, suara. Bener deh. Tapi kalau aktor itu modalnya rasa. Rasa itu dari mana? Dari pengalaman hidup. Benar tidak? Dari pengalaman hidup. Jadi semakin banyak pengalaman hidupnya aktor itu, dia akan semakin lengkap. Oke. Bentar, telolet dulu Om. Gitu. Ya. Aktor itu modalnya pengalaman hidup. Pengalaman batin. Oke. Tolong bunuh. Sampai di mana tadi? Pengalaman batin. Ya. Kalau manusia pada umumnya, ketika dia punya perasaan, mendapatkan perasaan-perasaan, itu apalagi misalnya kayak gini deh, cenderung perasaan-perasaan yang sedih, sebel, kesel, itu sama atau gembira atau apapun, yang paling sederhana, yang paling itu kayak sedih, kesel, marah itu punya kecenderungan buat dilupakan. Benar tuh? Misalnya ada yang disakitin pasangan, punya kecenderungan nggak mau kan itu untuk mengingat-ingat masalah itu, betul nggak? Pengennya melupakan hal-hal yang menyedihkan, menyakitkan, benar nggak? Kita nggak mau inget-inget lagi, iya dong, pasti kan, gitu. Nah, aktor itu adalah orang ya yang memang disimpan atau diciptakan untuk selalu mengingat hal-hal itu. Karena apa? Karena pengalaman-pengalaman batinnya itu nanti yang akan jadi modal dia. Misalnya, kayak tadi, saya dapat peran, ya kan, kehilangan istri. Saya pernah merasakan kehilangan istri. Kalau orang lain, mungkin saya akan coba melupakan rasa itu karena itu menyakitkan, karena itu menyedihkan. Tapi aktor dia harus bisa menyimpannya, kalau saya bilangnya bagasi emosi. Dalam bagasi ingatan emosi saya harus simpan itu. Karena suatu saat buktinya ketika saya mendapatkan
satu peran kehilangan istri, itu saya tinggal recall bagaimana dulu perasaannya, ya kan? Akhirnya perasaan itu saya lebih mudah akhirnya untuk acting kehilangan istri karena saya pernah merasakannya. Jadi aktor ya, apapun, aktor film atau teater, aktor itu adalah manusia yang punya kelapangan dada untuk menyimpan setiap pengalaman hidupnya di dalam bagasi emosinya. Dan kita itu ya, percaya atau tidak, manusia itu punya berjuta-juta terabyte memori dalam hidupnya. Masih ada yang ingat waktu cowok-cowok, mana ingat bahwa pertama kali di sepitan, di sunatan, ingat? Kelas sabaraha eta? Kelas 5 tahun, ingat keneh? Ingat kan? Padahal itu berapa puluh tahun yang lalu, tapi kita masih ingat. Nah itulah kelebihan manusia, kita diberikan bertera-terabyte memori untuk mengingat. Tapi karena kita tidak punya kepentingan itu, akhirnya kita cenderung enggak, saya enggak lewat. Tapi kalau kita punya kesadaran bahwa kita adalah seorang aktor, maka setiap pengalaman-pengalaman itu kita simpan, kita ingat, masukin ke dalam bagasi emosi kita. Jadi alam bawah sadar kita. Suatu saat ketika dibutuhkan, kita tinggal panggil. Misalnya, ya nggak mungkin kalau saya dapat peran disunatin lagi mah ya. Misalnya itu tadilah gitu, apa gitu, misalnya duit kita diambil atau dipalak sama orang, sama dapat, kita tahu rasanya, baheula aing keheula kieu ya. Kan gitu. Misalnya kita diputusin, yang paling sederhana untuk kita semua deh, misalnya kita diputusin sama cewek, kita pernah disakitin sama pasangan. Gimana rasanya? Kalau kita manusia biasa, kita kecenderungan udahlah lupain aja. Tapi saya yakin meskipun dilupain, kalau disuat-suat lagi pasti udah keinget. Bener tuh? Kan gitu. Tapi kalau kita aktor adalah orang yang punya kesadaran itu. Nah, ketika nanti kita punya dapat satu peran yang sama disakitin sama pasangan, kita tinggal recall baheula urang kieu nya teh nepi ka mandi di pancuran gitu nya, menjadi kesedihan, naik motor di hujan-hujan supaya air mata saya tidak tampak misalnya gitu. Misalnya gitu. Nah, itu gitu. Ini saya punya satu pengalaman menarik. Jadi waktu istri saya meninggal, ada satu aktor namanya almarhum Didi Petet. Mungkin kalian nggak tahu, mungkin belum kenal, tapi mudah-mudahan sih kalian kenal. Dia salah satu aktor senior di Indonesia. Namanya Mas Didi Petet, kebetulan guru saya juga waktu itu. Ketika istri saya meninggal, Mas Didi Petet bilang, cuman usap-usap pundak saya bilang, kamu sebagai aktor lengkap, sudah punya pengalaman yang saya tidak punya, dia bilang. Kalau kata dia gini, kalau kita nih, kata Mas Didi Petet, kalau kita dapat peran yang sama-sama kehilangan istri, saya yakin kamu jauh lebih jujur merasakannya ketimbang saya. Karena kalau saya cuman bisa mengimajinasikan, kalau saya cuman bisa membayangkan kalau istri saya meninggal rasanya gimana. Tapi kalau kamu, kata Didi Petet, kamu pasti nggak perlu membayangkan, karena kamu sudah merasakan. Jadi ekspresi kamu tuh jauh lebih jujur pasti, lebih tepat daripada saya. Meskipun dia itu aktor senior yang bilang gitu. Kang Bahar lah kalau di preman pensiun, Didi Petet itu. Nah itu dia bilang gitu. Kalau kita dapat peran yang sama, sama-sama dapat peran kehilangan istri, saya yakin kamu jauh lebih baik, jauh lebih tepat, jauh lebih jujur untuk actingnya. Karena saya pernah merasakannya, gitu. Ya, oke, enggak ya, paham ya? Dari pertanyaan tadi, masalah relate dan emosi dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, ada beberapa teman-teman, ada beberapa pendekatan untuk mendapatkan emosi itu ya.
Yang paling pertama, yang paling murni, yang paling bagus itu adalah melalui pengalaman batin, pengalaman hidup. Misalnya kita dapat peran, ya, misalnya dapat peran nih, satu yang paling sederhana nih, misalnya kita disakiti pasangan, oke. Yang paling bagus itu adalah dari pengalaman hidup, karena itu akan jauh lebih jujur, karena kita pernah merasakannya. Tapi kalau kita tidak pernah merasakannya, ada metode lain. Ya kan kalau misalnya kita dibunuh, kan kita kudu dibunuh heula supaya merasakan kita dibunuh. Benar tuh, ada hal-hal lain. Benar tuh. Jadi ada pintu masuk lagi. Kalau kita belum pernah merasakannya, ada lagi adalah namanya magic if. Jika saya disakiti pasangan, gimana rasanya? Imajinasi, jika, kan gitu. Lalu kemudian ada lagi melalui apa? Analogi. Mencari kejadian yang sama bobotnya dengan peristiwa yang kita alami. Misalnya gitu. Apa yang sama disakitin pasangan? Atau misalnya apa? Yang sama sedihnya tuh apa yang pernah kita rasain? Bobotnya sama. Nah, itu kita bisa juga jadi pintu masuk untuk merasakan itu gitu. Makanya aktor itu yang paling penting itu adalah apa? Imajinasi. Karena dunia yang kita mainkan adalah dunia imajiner. Paham? Dunia imajiner, ini realita, ini dunia imajiner. Dunia yang kita mainkan di dalam skenario itu disebutnya dunia imajiner. Butuh imajinasi. Jadi kalau mau jadi aktor, kita harus punya imajinasi. Gitu. Kuncinya seniman satu, imajinasi. Seniman semuanya, semua seniman saya rasa imajinasinya harus kuat. Gitu. Oke, cukup. Pertanyaan tadi, ada lagi yang mau ditanyakan? Sok, silakan. Saya tunggu pertanyaannya. Boleh, boleh. Ini menarik juga nih. Yang paling susah, sebenarnya nggak susah ya, tapi ini satu hal yang tadi menarik. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat film saya, beberapa film saya, bahkan beberapa orang tadinya itu menyangka saya orang Jawa. Sebelum saya sekarang pulang di Kuningan, saya kan baru di Kuningan ini hampir 4 tahun, ya, karek di 4 tahun orang. Dulu saya itu sebelum aktor-aktor dari Jawa itu pada ekspansi ke Jakarta, saya adalah orang Sunda yang selalu dipercaya untuk jadi orang Jawa. Edan tuh. Oh apa sih? Ya aku iso ae. Ngomong apa? Aku iso. Gitu. Kenapa saya bisa? Ini saya cerita sedikit. Dulu waktu saya kuliah teater, saya dapat kesempatan, saya dapat peran jadi orang Jawa. Apa yang saya lakukan? Saya pergi ke Jogja. Saya tinggal seminggu di pasar Beringharjo di kosan teman saya anak isi. Saya ke sana. Ngapain? Saya belajar bahasa Jawa. Saya nimbrung sama orang Jawa. Saya dengerin. Karena kita ini adalah manusia yang adaptif. Manusia itu punya sifat yang adaptif. Kamu kan pernah misalnya niruin teman kamu jalan, sok ngecek gitu misalnya gitu. Coba yang gitu. Ngecek, ya kan? Itu kan menirukan. Nah, basicnya juga salah satunya acting itu kan awalnya adalah menirukan. Acting basicnya itu kan menirukan dulunya. Nah, peran yang sulit ya itu, sebelumnya ya disebut peran yang sulit ya semuanya sebenarnya tidak ada yang sulit. Tapi buat saya sebenarnya adalah lebih ke peran yang menantang.
Nah, kalau tadi ngomongin masalah bahasa Jawa, Batak aku pernah bisa aku, pernah menjadi orang Batak juga. Gimana caranya aku jadi orang Batak? Aku nongkrong di Lapo, aku nongkrong di kawan-kawanku, iya, nongkrong aku di kawan-kawanku yang di ini apa? Aku sengaja itu, apa namanya, nongkrong di kawan-kawanku yang di terminal, ngomong, ngobrol, dengerin, oh kieu nya tunnya orang Batak teh mun ngomong teh kieu, oh kieu, bisa orang teh, bisa sebenarnya mah. Manusia itu punya daya adaptasi yang baik. Sok ya maneh nya, sok kayak ayeuna namanya, ujung-ujungnya aya nu saminggu di Jakarta datang-datang, gue itu gue nya, bener tuh, ih sio lu mah di teanganku aing teh. Iya kan, adaptif kan. Tiba-tiba karek anjir, karek saminggu di Jakarta guys lu gue. Itu kan bukti, ya, bukti bahwa kita itu bisa menyerap itu. Manusia itu gampang beradaptasi asal mau ya, mau apa? Ya mau untuk belajar. Namanya observasi. Ya, observasi ya macam-macam. Tadi misalnya yang saya lakuin ketika saya jadi tukang bajai, ya saya nongkrong sama tukang bajai. Saya ngomongin, oh tukang bajai mah kalau ngomongnya begini, pandangan hidupnya cuma segini, oh segini, apa yang diomongin segini, pandangan hidupnya segini. Begitupun juga dengan logat. Saya bahkan beberapa kali, saya kemarin juga ini, ditawarin ini Sunda wah Cirebon wah cobain. Ya saya nongkrong ke Cirebon aku nongkrong kirik. Keramat ya. Keramat dua. Saya nongkrong gitu. Saya dengerin. Bahkan kalau saya nggak ketemu, ya kan misalnya ketika itu saya dapat jadi Makassar baji-baji. Saya ya anjing jauh ke Makassar mah kudu neangan duitna. Gampang ayeuna aya YouTube. Dengekeun we. Kan ada YouTube. Cari channel orang Makassar. Hearing. Dengerin. Nah, saya dengerin, oh kieu nya. Palembang. Saya dengerin, oh kieu. Apa dia? Nah, apa nak ya? Oke. Terus dilatih. Ya kadang-kadang emang kayak orang gila gitu aktor itu, ujug-ujug sorangan, apa jeng, jalan gitu ngomong sorangan, tapi emang itu karena kesadaran aku aktor. Ya aku aktor, jadi aku harus punya banyak pengalaman, punya banyak kebisaan, karena kesadaran aku aktor gitu. Orang jadi orang Madura, nongkrong aja tukang sate, kan gitu. Ada yang ngeken gitu kan. Begitu. Jadi kalau ditanya peran yang sulit, enggak juga. Dulu saya pernah ada satu film judulnya Surat Cinta untuk Kartini. Seorang Jawa. Peran saya apa? Saya bilang, kamu jadi seorang pemahat. Anjir cek saya harus kelihatan meyakinkan kan sebagai seorang pemahat. Akhirnya saya minta, beneran saya minta ke PH-nya. Biayain saya untuk belajar pahat ke Jepara. Karena waktu itu kan Kartini orang Jepara. Saya ke Jepara, tolong biayain saya untuk tinggal di Jepara selama seminggu. Dibiayain, saya pergi ke Jepara. Di Jepara saya ketemu teman, akhirnya setiap hari kerjaan saya itu mahat. Akhirnya saya punya kebiasaan baru. Dan di kamera, saya nggak kayak orang yang belum pernah mahat, jadi ya bisa meyakinkan, seni meyakinkan. Saya mahat dan sampai sekarang saya bisa mahat, gitu. Itulah. Jadi awalnya sulit buat saya. Aduh, saya harus jadi tukang pahat. Sementara saya belum pernah megang alat pahat aja saya nggak tahu. Megang palu aja gimana caranya. Oh di sana saya belajar, oh ini ada pisau nomor 1 untuk ini. Ada yang buat nyukil, ada yang buat ini. Oh akhirnya selama seminggu saya belajar. Nah ketika belajar, ini ada muscle nih, ada otot yang terkondisi akhirnya.
kan akhirnya bisa saya bisa meyakinkan orang ketika di film, alhamdulillah gitu. Orang percaya kalau saya itu tukang pahat. Bahkan sampai sekarang saya punya karya pahat. Nah itu juga salah satu hal yang tadi. Punya selain pandangan baru, saya punya keahlian baru. Gitu. Sekarang, nah enaknya jadi aktor tuh itu. Ketika kita jadi tukang pahat ya kita punya semacam dorongan untuk belajar hal-hal yang lain. Dan itu kan nggak ada ruginya. Ketika saya jadi tukang pahat, ya kan, saya belajar mahat, acting saya bisa meyakinkan, lalu kemudian setelah acting, saya punya keahlian baru. Nah itulah menyenangkannya jadi aktor, selain punya pandangan baru, selain punya keahlian baru. Saya juga sampai sekarang bisa kok nyupir bajai. Gitu. Akhirnya dikasih nyobain, jadi supir truk saya pernah. Saya dulu belum pernah punya naik nyetir truk, tapi saya harus bisa nggak Kang? Bisa weh di awal nama, bisa saya bilang. Bisa Kang, bawa truk, bisa saya bilang. Bener ya? Iya saya bilang bisa. Begitu udah tanda tangan kontrak, tolong kursusin saya. Katanya bisa Kang, ya kan bisa saya bilang. Tapi kan untuk aman, saya bilang kasihlah saya kesempatan untuk menguasai. Ya akhirnya sekarang saya bisa bawa truk. Gitu. Itulah asiknya jadi aktor. Nah kenapa tadi itu observasi. Observasi itu hasilnya apa? Membuat kita juga sebagai karakternya juga jadi meyakinkan, lengkap. Lalu sebagai individu kita juga jadi punya keterampilan lain seperti bahasa. Dan sekarang saya, Kang jadi orang Sunda, ayo weh. Kang jadi orang Jawa, monggo. Kan jadi orang Batak Kang, ayo sikat. Apa aja gitu. Gitu. Jadi proses keaktoran itu adalah proses pemenuhan kapasitas dan potensi diri. Gitu. Jadi makin nambah. Enaknya jadi aktor tuh itu sebetulnya gitu. Ya. Ini sebenarnya kalian diam nih terpukau apa emang nggak ngerti omongan saya nih? Bercanda. Oke, ada lagi? Silakan. Ya. Sok, mau nanya apa lagi? Gak apa-apa, bebas, santai aja. Gak apa-apa beneran nih. Gak usah malu nanya mah. Apa aja. Hmm. Oke, tapi kumisnya ini udah ada bleachingnya nih. Ke aktor bisa jadi awet muda, bisa jadi. Karena saya selalu punya kesempatan untuk tidak menjadi diri saya. Jadi saya lupa. Jadi kadang ya aku dirinya itu loh. Karena aku diri, aku aktor, aku karakter. Jadi dalam hidup saya itu sering lompat-lompat. Saya jadi ini, saya jadi bahkan saya kadang-kadang sering lupa aku dirinya. Ya kan dalam hidupnya kan kalau misalnya yang bukan kerjanya aktor ya kan ngelakuinnya kan itu aja. Bener deh? Misalnya guru, ya udah pergi mengajar, ya kan nambah mempersiapkan materi pengajaran, pergi mengajar, pulang ke rumah ketemu istri, ya udah besoknya mengajar lagi, ya itu. Kalau saya enggak, besok tiba-tiba itu tadi, saya jadi tukang bakso, saya jadi tukang apa kan gitu. Jadi kadang-kadang saya lupa diri saya sendiri apa gitu sebenarnya. Ya mungkin itu ya, saya nggak tahu dari faktor genetik juga mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi bisa jadi itu karena yaitu saya dalam hidup saya sering melompat-lompat. Saya sering merasakan kehidupan menjadi karakter-karakter lain gitu. Tiba-tiba misalnya saya harus jadi bapak atau tiba-tiba saya harus jadi mahasiswa. Masih pantas loh saya jadi mahasiswa ini. Tinggal di kurun gitu. Sering juga masih gitu. Mungkin itu ya kalau masalah
awet muda dan lain sebagainya. Lalu kemudian sebenarnya menurut saya itu hati yang gembira sih yang bikin kita awet muda. Beneran. Baru udah SMA ge amun geus hatinya geus loba rungsing mah nya katemponya. SMA tapi juga geus boga anak dua ge aya meureun. Bakating ku pusing teuing meureun nya. Naon bermutu. Bermuka tua. Rasa ya itu hati yang gembira sih sebenarnya. Karena ya itu tadi saya alhamdulillahnya ya itu tadi diberikan kesempatan untuk bermain karakter-karakter dan melakukan hal-hal yang saya cintai gitu sebetulnya gitu. Jadi kalian sebagai anak-anak muda cari hal yang kalian cintai dan lakukan dengan sepenuh hati. Insya Allah awet muda. Gitu. Pohok karena umur mah kan gitu. Ya ditambah lagi ya emang saya nggak mau ingat umur sih, kadang-kadang saya juga dibacain biodata teh, aduh jangan dong gitu, jadi malah saya mengingat saya, oh saya teh kolotnya ternyata. Gak bercanda. Oke, ada lagi apa boleh ya? Pernah. Oke. Oke, susah, cenderung nangis susah. Oke, kenapa susah kita nangis? Karena itu, ini kita ngomongin masalah budaya juga sebetulnya. Kita itu dari kecil udah dilatih hal-hal yang menurut saya salah. Waktu bayi aja kita jatuh tong cerik, geus ulah cerik ih siapa? Benar tuh? Kita itu lahir ya di sebuah negara atau dengan budaya yang menjadikan menangis itu adalah sebuah tanda lemah. Padahal itu enggak. Nangis itu terapi loh. Nah itu juga menurut saya salah satu faktor. Kita memang hidup di negara yang menjadikan nangis itu adalah sebuah tanda bahwa kita itu lemah. Padahal enggak. Nangis itu adalah satu ekspresi naluri manusia yang alamiah. Ayeuna mun urang sedih, mun urang ieu kenapa enggak boleh nangis? Cengeng. Ya kalau misalnya kita cuman kesandung terus nangisnya kayak kita ditusuk ya mungkin itu cengeng, lebay kan gitu. Iya kan? Tapi emang ini beneran gitu. Kita tuh dari kecil selalu dididik untuk tidak menangis. Iya kan? Nah, itu menurut saya salah satu hambatan juga buat aktor-aktor di Indonesia ketika kita mendapati atau mendapatkan satu situasi di mana kita harus nangis, kita susah. Karena apa? Karena kita selama hidup kita sudah dibentengi sama kesimpulan bahwa menangis itu adalah hal yang lemah. Sementara kita sebagai manusia punya kecenderungan tidak mau dianggap lemah. Benar tidak? Gengsi. Padahal menangis itu terapi. Menangis itu boleh. Menangis itu kalau memang harus menangis ya menangislah. Gitu. Karena itu satu hal yang satu rasa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Benar tidak? Tapi karena kita dari kecil udah dibiasain, ngus tong cerik, kudu kuat. Akhirnya sekarang banyak orang yang sekarang ada yang bilang itu tadi mental health. Karena kebiasaan itu. Padahal ya nangis aja. Nah, itu ini latar belakangnya dulu ya. Kenapa kita itu sebagai aktor susah menangis? Latar belakangnya adalah itu. Kita jadi manusia dibesarkan oleh lingkungan yang melihat bahwa menangis itu adalah sebuah hal yang memalukan. Benar tuh? Era sih mengerakeun deh cerik, lalaki cerik. Nah gitu. Da Gusti Allah mah tidak membatasi laki-laki atau perempuan untuk merasakan sesuatu. Bener deh. Nya orang nyeri hati mah mun urang nyeri hati seuri pan nya nu aya nu gelo. Nah,
Dari situ kita berangkat. Gimana caranya? Gitu. Yang pertama, itunya dibuang dulu. Ya, sekat itu dalam diri kita bahwa menangis adalah sebuah hal yang memalukan, itu harus dibuang. Karena itu yang membentengi rasa kita. Kalau kita masih ada menyimpulkan dalam hidup kita bahwa menangis itu adalah sesuatu yang memalukan, sesuatu yang tidak perlu dilakukan, itu nggak akan bisa. Karena kita sudah membentengi diri kita dengan kesimpulan-kesimpulan umum itu, gitu. Kita harus punya kesimpulan dalam diri kita bahwa menangis adalah salah satu emosi yang wajar untuk dilakukan atau dirasakan oleh manusia, gitu. Ya, yang pertama itu dulu. Selesaikan itu dulu, ya. Lalu kemudian setelah itu ada, kalau di dalam latihan acting teater itu kita ada yang namanya, kalau di kami itu nyebutnya dulu studio teater. Artinya kita menyempatkan atau kita menyempatkan diri untuk melatih hal itu, melatih emosi-emosi itu. Nah, yang paling pertama sekarang membiasakan diri untuk empati, untuk ya udah melatih. Kalau kita dulunya kan kita sudah dibesarkan sama kesimpulan itu ya, menangis adalah lemah, dibuang itu. Lalu kemudian yaitu tadi, kita coba ingat lagi deh hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita dulu, lalu kita kemudian rasakan kembali, lalu kemudian merasakannya dengan tidak menyertakan pikiran bahwa menangis itu lemah. Ingat, namanya tadi ingatan emosi. Pernah nggak kalian merasakan hal yang menyedihkan? Ini untuk latihan aja. Misalnya, pernah nggak? Bagaimana? Kalau nggak pernah, lalu kemudian nggak pernah merasakan, latihan lagi dengan imajinasi, dengan yang namanya magic if. Kalau misalnya tadi, coba kalau ibu kamu meninggal. Kalau yang sudah merasakan, tinggal ingat apa rasanya waktu dulu ibu kamu meninggal. Ya kan, tinggal rasain aja gitu, merasakan, oh kieu carana. Tapi kan itu dengan kesadaran penuh bahwa kita sedang melatih. Kan gitu. Lalu kemudian kalau kita belum pernah merasakan, rasakan. Cari titik yang menurut kalian. Kita masing-masing nih punya perbedaan titik terendah dalam. Kalau menurut orang ada yang lihat kucing budug aja dia nangis. Ya kan? Ada yang itu tadi baru nangis kalau kehilangan orang tuanya. Jadi carilah titik-titik terendah dalam hidup kalian, yang titik-titik menyedihkan dalam hidup kalian. Lalu kemudian coba recall. Coba ingat kembali rasa itu. Tapi dengan kesimpulan tadi ya, sudah tidak menyertakan bahwa menangis itu lemah. Ya. Udah itu. Caranya seperti itu, melatih diri untuk masuk ke dalam situasi-situasi menyedihkan yang pernah kita alami dulunya. Kalau saya gitu, itu untuk latihan. Tapi ketika untuk acting, ya nggak bisa kayak gitu. Untuk acting misalnya, tadi saya harus nangis, misalnya saya nangis karena saya ketipu, saya dapat duit, gitu, punya duit buat duitnya itu untuk pengobatan ibu saya. Saya pulang ke rumah, ternyata duit saya hilang. Duit saya hilang, jatuh, padahal itu duit dibutuhkan untuk pengobatan. Misalnya, itu kan satu hal yang aduh anjir, sial banget sih hidup. Nah, itu sedihnya, misalnya situasinya itu sama-sama sedih. Saya nggak boleh menggunakan emosi, oh sedihnya kalau saya pakai kalau ibu saya meninggal deh. Kan sama-sama sedih tuh. Tapi untuk acting yang duit saya hilang, ya nggak nyambung. Nggak boleh. Karena ada yang bilang, ya udah kalau kamu susah, coba kamu inget-inget hal yang paling menyedihkan.
Tapi untuk acting yang tidak ada kaitannya, tidak ada kesamaan emosi, nggak boleh. Kalau kamu dapat perannya kehilangan uang, tapi kamu belum pernah merasakan itu, gunakanlah imajinasi. Anjir, aing mun langitnya ibu stroke di rumah butuh dana, ini satu-satunya dana yang saya punya, terus tiba-tiba hilang begitu aja. Ada takut pulang, ada sedih, ada marah. Rasainnya itu. Gitu. Bukan yang sedih, ya udah saya bayangin ibu saya yang, atau ibu bayangin yang hal yang lain, nggak boleh. Karena itu sudah berbeda konteksnya dengan cerita dong, iya kan? Karena ceritanya bukan ibu yang meninggal gitu. Tapi kalau cara melatihnya adalah itu, singkirkan dulu kesimpulan bahwa menangis itu lemah, lalu kemudian perbanyak latihan untuk mengingat emosi-emosi itu sedih. Coba deh mikir-mikir lagi dulu, pernah apa yang pernah, hal-hal sedih apa yang pernah kalian alami dalam hidup gitu. Ya, baca ke ini jelas? Oke. Siap. Ada lagi? Udah. Cukup? Cukup? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya persilakan. Mudah-mudahan teman-teman, mudah-mudahan ke depannya buat teman-teman yang memang punya, pesan saya ini aja, kalau teman-teman memang punya keinginan untuk menjadi seorang aktor, yaitu tadi jadi aktor itu nggak cuman modal keberanian, modal wani era. Itu satu modal yang bagus. Ya, bukan wani era sebetulnya, dia berani untuk mengekspresikan dirinya gitu ya. Pesan saya itu aja gitu. Jadi jangan lupa untuk belajar teorinya, lalu kemudian kalau mau jadi aktor tuh sering-sering mengamati kehidupan orang, lebih peka lagi. Sekarang kalau dulu kan sambil lalu aja, lewat gitu aja, setiap perasaan-perasaan kita tuh ya udah dilewatin gitu aja. Kalau kalian mau jadi aktor, setiap hal-hal dalam hidup kalian itu tolong diingat aja. Oh, saya waktu ini sedihnya gini. Oh, saya lagi senang nih dapat ini. Oh, saya lagi ini gitu. Lebih peka aja gitu. Kalau dari saya itu, terus kemudian kalau mau jadi pemain film, jangan mengejar popularitas, karena popularitas nggak akan ada selesainya. Ya, ada waktunya. Popularitas itu ada waktunya. Tapi kalau misalnya kita ilmu pengetahuan, karena memang kita cinta pada seninya, itu nggak akan ada habisnya, insya Allah gitu. Karena popularitas itu semu dan sifatnya sementara. Ya kayak sekarang aja lah, FYP tiba-tiba lengit. Bener gak? Apalagi kita sekarang hidup di zaman viral, zaman FYP. Ya kan? Gampang kita jadi populernya, gampang gitu. Menurut saya bukan gampang ya, maksudnya semua orang kita bisa lakuin, tapi seni peran nggak di situ gitu. Seni peran tuh ada ilmunya tersendiri, dan belajar acting adalah belajar hidup, untuk mengenal hidup kita dan mengenal hidup orang lain, hidup manusia di sekitar kita, dan supaya kita jadi manusia yang lebih baik lagi. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.